Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya atas nama Nur Amaliah Manang. Saya Nur Hadisa Dewi. Saya Nur Aziza Intan. Di sini kami akan membahas salah satu topik penting dari keanekaragaman hayati, yaitu tipe-tipe bioma. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengertian dan faktor dari tipe-tipe bioma akan dijelaskan pada video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, bioma adalah ekosistem luas yang terbentuk berdasarkan iklim global dan didominasi oleh jenis tumbuhan tertentu sebagai spesies klimaks. Tumbuhan ini kemudian menentukan jenis hewan yang hidup di dalamnya. Faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya suatu bioma adalah suhu, curah hujan, kelembaban, serta jenis tanah dan cahaya matahari. Perbedaan faktor-faktor tersebut menyebabkan terbentuknya berbagai jenis bioma yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya, bioma darat atau terestrial. Yang pertama, bioma gurun. Bioma gurun memiliki curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 25 mm per tahun. Suhu di gurun bisa sangat ekstrem dan sangat panas di siang hari dan dingin saat malam. Contoh nyatanya adalah gurun Sahara di Afrika atau gurun Gobi di Asia. Contoh konkret dalam video kita bisa menunjukkan pasir, miniatur, tus atau gambar sewa seperti ular gurun dan kadal. Kaktus adalah tanaman khas gurun yang bisa menyimpan air di batangnya. Yang kedua yaitu bioma padang rumput atau steppe atau prairie. Nah, bioma ini ditandai dengan dominasi rumput-rumputan dan sedikit pohon. Curah hujannya sekitar 25-55 mm per tahun. Bioma ini bisa ditemukan di wilayah tropis dan subtropis seperti di Afrika dan di Australia. Contoh konkretnya, satwa seperti zebra, rusa, dan singa yang saling berinteraksi di savana Afrika adalah contoh kehidupan padang rumput. Yang ketiga yaitu bioma sabana. Sabana sekilas mirip dengan padang rumput tetapi memiliki lebih banyak pohon yang tersebar. Di Indonesia, sabana bisa ditemukan di Nusa Tenggara. Contoh konkretnya yaitu Yang keempat, bioma hutan hujan tropis. Bioma ini memiliki curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, dan suhu stabil sepanjang tahun. Hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Hutan ini terdapat di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Contoh konkretnya, yang kelima yaitu bioma hutan gugur. Hutan gugur ditemukan di wilayah dengan 4 musim. Ciri utamanya adalah pohon-pohon menggugurkan daun di musim gugur untuk mengurangi penguapan. Contoh konkretnya seperti yang keenam yaitu bioma taiga. Bioma taiga atau hutan konifer berada di belahan bumi utara seperti Rusia dan Kanada. Tumbuhan khasnya adalah pohon pinus dan cemara. Contoh konkretnya yaitu yang ketujuh, bioma tundra. Tundra terletak di dekat kutub utara di mana tanahnya membeku atau permafrost dan hanya tumbuhan kecil seperti lumut dan semak yang bisa tumbuh. Contoh konkretnya yaitu yang kedelapan yaitu bioma hutan bakau atau mangrove. Bioma ini ditemukan di pesisir pantai tropis. Pohon bakau memiliki akar napas yang membantu menyerap oksigen di lingkungan berlumpur. Contoh konkretnya yaitu selanjutnya yaitu bioma air atau akuatik. Yang pertama yaitu bioma air tawar. Bioma ini mencakup danau, sungai, dan rawa. Ciri khasnya adalah kadar garam yang rendah. Contoh konkretnya yaitu kemudian yang kedua yaitu bioma air laut. Bioma air laut mencakup samudra, laut, dan terumbu karang. Salinitas tinggi dan kedalaman air menentukan jenis organisme yang hidup di dalamnya. Contoh konkretnya yaitu dari berbagai tipe bioma yang telah kami jelaskan, kita bisa melihat betapa beragamnya makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan masing-masing. Keanekaragaman ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi.
Namun, saat ini banyak bioma terancam karena perubahan iklim, perusakan habitat, dan aktivitas manusia lainnya. Maka dari itu, kita perlu menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati demi masa depan yang lestari. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.